Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Senin 20 April 2020, pekan kedua Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Juga kami bersyukur akan baptisan yang sudah kami terima, bahwa kami tidak dilahirkan semata-mata dari daging, tetapi sungguh kami dilahirkan dari air dan roh, yang memampukan kami untuk hidup seperti yang Engkau inginkan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita berjudul Lahir yang Kedua. Ulat yang ingin menjadi lebih indah harus mati terlebih dahulu di dalam kepompong. Ia tinggal dalam kegelapan, tidak bergerak. Dalam diam, ia mengatur dan menata diri hingga saatnya keindahan itu tiba. Keindahannya ditampakkan saat ia terlahir kembali. Injil Yohanes bab 3 ayat 3 mengutip kata-kata Tuhan. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus mewakili banyak orang, banyak manusia modern saat ini yang terbatas pikirannya. Pikiran manusia lebih cenderung mengarah kepada hidup di dunia ini dan segala macam hal yang bersifat duniawi. Pemikiran itu yang membuat banyak manusia modern menjadi gila kerja. Bahkan hari Tuhan pun dipakai untuk bekerja. Semua masih berpikir secara daging, karena memang awal mula kita terlahir dari daging.
Apa yang lahir dari daging adalah daging. Yohanes bab 3 ayat 6. Ya, kita semua terlahir oleh daging. Maka tidak heran jika banyak dari manusia lebih mementingkan kedagingan yang sering berlebihan sehingga menjerumuskannya ke dalam dosa. Itulah sebabnya perlu kelahiran kedua, supaya manusia tidak hidup semata-mata menurut daging dan demi daging, melainkan juga supaya hidup menurut roh. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes bab 3 ayat 3. Kita terlahir dari daging, namun pada kelahiran kedua, kita telah dilahirkan kembali dalam air dan roh. Dengan begitu, kita tidak melihat hanya dunia semata-mata, tetapi kita bisa melihat juga kerajaan Allah dan masuk ke dalamnya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes bab 3 ayat 5. Maka saudara-saudari, berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kita bersyukur sebab kita telah dilahirkan dalam air dan roh melalui baptisan yang menjadikan kita anak-anak Bapa di surga. Kelahiran kita yang kedua adalah dari Roh Kudus. Maka hidup kita pun harus menurut Roh Kudus. Salah satunya adalah setia menjalankan janji baptis yang baru saja kita perbarui dalam Hari Raya Paskah. Saudara terkasih, seperti ulat, saat ini kita diizinkan masuk dan tinggal di dalam rumah keluarga kita masing-masing dan di komunitas kita masing-masing. Mungkin ini juga merupakan saat kita mati, tidak bergerak, diam, hingga saatnya kita diizinkan keluar rumah sebagai seorang pribadi yang lebih menampakkan keindahan yang keluar dari jiwa dan hati, yang bukan hidup menurut daging saja, tetapi sungguh hidup juga menurut roh. Selamat berenung. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga kami di dalam diam dan di dalam keheningan boleh mengingat kembali akan janji baptis kami dan mengevaluasi hidup kami sehingga kami dapat bertindak, bertutur lebih baik lagi dan menampakkan keindahan dan kemuliaan nama-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Senin, senantiasa indah.